Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang, tapi lupa nama mereka? Padahal, kamu masih mengingat wajah mereka dengan jelas. Fenomena ini sangat umum terjadi pada kita semua. Lalu, apa yang menyebabkan kita sering lupa nama orang, tapi mengingat wajahnya dengan mudah? Salah satu alasan utama adalah karena otak kita memiliki dua sistem memori yang berbeda, memori eksplisit dan memori implisit. Memori eksplisit adalah kemampuan kita untuk mengingat informasi yang kita pelajari secara sadar, seperti nama orang. Sementara itu, memori implisit adalah kemampuan kita untuk mengingat informasi yang kita pelajari secara tidak sadar, seperti wajah orang. Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita akan mengingat wajah mereka secara implisit. Ini karena wajah orang adalah informasi visual yang kita proses secara otomatis, tanpa kita sadari. Sementara itu, nama orang adalah informasi verbal yang kita proses secara sadar, yang memerlukan perhatian dan konsentrasi. Selain itu, otak kita juga memiliki kemampuan untuk mengenali pola. Ketika kita melihat wajah seseorang, kita akan mengenali pola-pola yang ada di wajah mereka, seperti bentuk mata, hidung, dan mulut. Ini membuat kita dapat mengingat wajah mereka dengan lebih mudah. Namun, nama orang tidak memiliki pola yang sama. Nama orang adalah informasi verbal yang unik dan tidak dapat diprediksi, sehingga kita perlu mengingatnya secara sadar. Ini membuat kita lebih sulit untuk mengingat nama orang, terutama jika kita tidak terbiasa dengan nama tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat nama orang adalah usia. Seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan kita untuk mengingat informasi verbal, seperti nama orang, akan menurun. Ini karena otak kita akan mengalami perubahan struktural dan fungsional seiring dengan pertambahan usia. Selain itu, faktor emosi juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat nama orang. Jika kita merasa nyaman dan santai ketika bertemu dengan seseorang, kita akan lebih mudah untuk mengingat nama mereka. Sebaliknya, jika kita merasa stres atau tidak nyaman, kita akan lebih sulit untuk mengingat nama orang. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat nama orang. Jika kita berada di lingkungan yang ramai dan penuh dengan stimulus, kita akan lebih sulit untuk mengingat nama orang. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang tenang dan nyaman, kita akan lebih mudah untuk mengingat nama mereka. Dalam beberapa kasus, kita mungkin mengalami kesulitan untuk mengingat nama orang karena adanya kondisi medis tertentu, seperti demensia atau amnesia. Kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengingat informasi verbal, seperti nama orang. Namun, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat nama orang. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan menggunakan asosiasi. Kita dapat mengasosiasikan nama orang dengan sesuatu yang kita kenal, seperti sebuah kata atau sebuah gambar. Strategi lain yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan pengulangan. Kita dapat mengulangi nama orang beberapa kali untuk membantu kita mengingatnya. Semakin sering kita mengulangi nama orang, semakin mudah kita untuk mengingatnya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan strategi untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat wajah orang. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan memperhatikan fitur-fitur wajah orang, seperti bentuk mata, hidung, dan mulut. Kita dapat memperhatikan fitur-fitur ini untuk membantu kita mengingat wajah orang. Dalam kesimpulan, kemampuan kita untuk mengingat nama orang dan wajah orang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk usia, emosi, lingkungan, dan kondisi medis. Namun, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat nama orang dan wajah orang, seperti asosiasi, pengulangan, dan memperhatikan fitur-fitur wajah. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat nama orang dan wajah orang, dan menjadi lebih percaya diri dalam situasi sosial. Ingatlah bahwa kemampuan kita untuk mengingat nama orang dan wajah orang adalah kemampuan yang dapat dilatih dan ditingkatkan dengan waktu dan latihan. Jadi, jangan ragu untuk mencoba strategi-strategi ini dan melatih kemampuan Anda untuk mengingat nama orang dan wajah orang. Dengan waktu dan latihan, Anda dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam situasi sosial. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disajikan dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk mengingat nama orang dan wajah orang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda dan membantu Anda dalam meningkatkan kemampuan Anda untuk mengingat nama orang dan wajah orang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang topik-topik yang menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga Anda memiliki hari yang baik dan penuh dengan kesan yang baik.
Jangan ragu untuk mencoba strategi-strategi yang disajikan dalam video ini dan melatih kemampuan Anda untuk mengingat nama orang dan wajah orang. Dengan waktu dan latihan, Anda dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam situasi sosial.